Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Dengan saya sendiri, Juwita Tresya Frantini dengan NIM 859815444 dan di sebelah saya, Rizka Yani dengan NIM 8598209983 dari UPBJJ Kendari, Salut Rate-Rate dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pulpen, Mistar, tabel pengamatan, kapas, biji kacang hijau, dan air. serta wadah berlabel. Langkah pertama, kita akan memasukkan kapas ini ke dalam wadah berlabel. Kemudian langkah kedua, kita memasukkan air secukupnya. Kemudian kita akan memasukkan biji kacang hijau 6 biji ke label A. Kemudian kita memasukkan 7 biji ke label B. Kemudian kita akan menunggu 1-5 hari hingga biji kacang hijau tumbuh daun. Pada hari kedua, biji kacang hijau yang berada di wadah label A sudah menunjukkan akar kecil. Begitu pula di label B, sama seperti label A sudah mengeluarkan akar. Bisa dilihat. Pada hari ketiga, biji kacang hijau telah mengalami perkecambahan yang ditandai dengan memanjangnya radikula sekitar 2-3 cm. Namun, daun belum muncul karena pertumbuhan awal masih terfokus pada perkembangan akar sebagai organ penyerap air dan mineral. Pada hari keempat, pertumbuhan kacang hijau mengalami peningkatan yang ditandai dengan memanjangnya akar sekitar 3-5 cm. Batang mulai tumbuh ke atas dan bakal daun mulai terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa proses perkecambahan berlangsung dengan baik dan tumbuhan mulai memasuki tahap perkembangan organ. Pada hari kelima, batang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan daun pertama mulai terbentuk. Pertumbuhan ini terjadi karena aktivitas jaringan meristem yang aktif membelah. Selain itu, perkembangan tumbuhan juga terlihat dari perubahan bentuk dan fungsi organ, seperti terbentuknya akar, batang, dan daun yang memiliki fungsi yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa kacang hijau mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya panjang akar dan tinggi batang, sedangkan perkembangan ditunjukkan melalui munculnya organ-organ tumbuhan seperti daun dan batang. Proses tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan hormon tumbuhan, serta faktor eksternal seperti air, suhu, cahaya, dan kelembapan. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan dalam mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Selanjutnya, praktikum pada hewan. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dengan objek ayam, Gallus domesticus, yang diamati sejak pestelur hingga mencapai tahap dewasa. Secara biologis, pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran tubuh yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Pada ayam, kedua proses ini dapat diamati secara jelas melalui tahapan siklus hidupnya. Tahap awal dimulai dari telur, yang merupakan hasil perkembangbiakan secara generatif melalui proses pembuahan. Di dalam telur terdapat embrio yang akan berkembang selama masa inkubasi sekitar 21 hari. Selama periode ini, terjadi proses diferensiasi sel dan pembentukan organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan sistem saraf. Setelah masa inkubasi selesai, telur menetas dan menghasilkan anak ayam atau day-old chick. Pada tahap ini, ukuran tubuh ayam masih kecil, bulu masih halus, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan masih terbatas. Namun,
Ayam mulai aktif bergerak dan membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan. Memasuki fase remaja, ayam mengalami pertumbuhan yang signifikan, ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh, pertumbuhan bulu yang lebih sempurna, serta peningkatan aktivitas. Pada fase ini juga terjadi perkembangan organ reproduksi, meskipun belum berfungsi secara optimal. Pada tahap dewasa, ayam telah mencapai ukuran tubuh maksimal dan organ-organ tubuh berfungsi secara sempurna. Ayam betina mulai mampu bertelur, sedangkan ayam jantan menunjukkan perilaku khas seperti berkokok dan menjaga wilayah. Hal ini menandakan bahwa ayam telah mencapai kematangan reproduksi. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pada ayam ditunjukkan oleh peningkatan ukuran tubuh dari fase telur hingga dewasa, sedangkan perkembangan ditunjukkan melalui perubahan struktur tubuh, fungsi, organ, dan perilaku. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon pertumbuhan, serta faktor eksternal seperti nutrisi, suhu, dan lingkungan. Dengan demikian, ayam merupakan contoh yang jelas untuk memahami hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan dalam siklus hidup makhluk hidup secara menyeluruh.